Salam damai sejahtera untuk kita semua. Kembali kita bertemu dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sahabat lewat channel saya. Dengan pembahasan pelajaran Sekolah Sahabat kita masih dalam triwulan yang ketiga ini. Kita masih dalam membahas pelajaran Sekolah Sahabat di triwulan yang ketiga. Dan puji Tuhan kita telah tiba pada pelajaran yang ketujuh. Pelajaran yang ketujuh ini judulnya adalah membagikan firman. Dan pada saat ini saya akan membahas pelajaran Sekolah Sahabat ini bersama-sama dengan sahabat saya, hamba Tuhan Pendeta Royke Maringka. Shalom, apa kabar Pendeta Royke? Shalom Pendeta Delus Sompotan. Kabar baik, puji Tuhan. Apa kabar ini Pendeta? Puji Tuhan, baik, sehat. Puji Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, kita boleh bersama-sama membahas pelajaran Sekolah Sahabat. Sebelum kita akan berdoa dan kita akan membahas pelajaran Sekolah Sahabat, bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Subscribe itu gampang, gratis, dan mudah. Anda bisa turun ke bawah dari video ini, dan klik tulisan berwarna merah di sana subscribe. Klik itu dan klik juga di sampingnya ada notifikasi. Klik semua notifikasi supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali kami upload video pelajaran Sekolah Sahabat lewat channel ini. Dan berikan tanda like untuk video ini. Lalu kemudian jangan lupa untuk berkomentar, untuk bertanya menyangkut materi yang kami bagikan. Dan silakan di-share akan pelajaran Sekolah Sahabat ini untuk menjadi berkat juga bagi orang lain. Share itu bisa lewat grup WA atau WA pribadi atau lewat media sosial seperti Facebook. Mari kita berdoa sebelum kita akan membahas pelajaran Sekolah Sahabat kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang kepadamu menaikkan syukur dan terima kasih untuk setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan membahas pelajaran Sekolah Sahabat. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu agar pelajaran Sekolah Sahabat yang akan kami bahas bersama-sama dengan hamba Tuhan Pendeta Royke Maringka boleh dapat memberikan pencerahan bagi semua pemirsa yang akan mendengarkan atau menyaksikan akan tayangan ini. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Amin. Judul pelajaran kita, kembali lagi saya sampaikan, membagikan firman dengan ayat-ayat Alkitab yang menjadi landasan bagi pelajaran Sekolah Sahabat kita sepanjang minggu ini adalah Mazmur 119 ayat 105, Yeremia 23, Yeremia 23 ayat 29, Ibrani 1 ayat 1-3, 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17, 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai 9, Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2, Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2 Timotius 4 ayat 2. Dan ayat hafalan kita sepanjang minggu ini adalah Yesaya 55 ayatnya yang ke-11. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Bagaimana Pendeta Royke kita melihat korelasi antara judul pelajaran Sekolah Sahabat ini dengan ayat hafalan mungkin pertama. Apa kira-kira korelasi atau hubungan antara judul dengan ayat hafalannya? Silakan. Ya, baik. Jadi hubungan dari judul dengan ayat hafalan adalah tentang firman Tuhan yang kita bagikan. Nah, firman Tuhan yang kita bagikan itu berkuasa. Ya, jadi dikatakan dalam ayat hafalan ini, firman yang keluar dari mulut Tuhan, yang kita sampaikan melalui firman Tuhan, melalui apa yang kita bacakan dalam Alkitab, kita khotbahkan, itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Jadi ini sangat menarik, oleh karena ketika disampaikan itu akan merubah orang, akan mengadakan sesuatu yang besar, oleh karena itulah firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan melalui kita. Dan ketika orang menerima itu akan terjadi pertobatan dan juga banyak hal yang besar, mujizat, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Bagaimana kemudian ketika kita membahas lebih dalam lagi di pelajaran hari Minggu, disebutkan di sana rupanya firman Allah itu punya lambang-lambang. Apa yang dimaksud dengan firman Allah punya lambang-lambang atau lambang-lambang dalam firman Allah? Baik, ya jadi di pelajaran hari Minggu disebutkan, jadi ini pendahuluan sebelum kita masuk kepada pelajaran-pelajaran berikutnya. Kita harus tahu dulu bahwa firman itu dilambangkan atau ada dianalogikan seperti apa. Kenapa diberikan lambang-lambang, dianalogikan dengan benda dan lain sebagainya? Itu supaya kita mengerti seperti apa firman itu, ya, seperti apa. Nah, di sini dikatakan bahwa ada beberapa ya, seperti
firman itu adalah cahaya, pelita, seperti dalam Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu adalah pelita dan terang bagi jalanku. Jadi firman itu adalah pelita yang menuntun kehidupan kita. Dan kemudian firman juga itu dikatakan seperti api. Ya, Yeremia 23:29 mengatakan seperti api dan seperti palu. Nah, kalau kita lihat firman adalah seperti terang, itu mungkin konotasinya baik ya, positif. Tetapi kalau berbicara api itu menghanguskan. Kemudian palu itu menghancurkan. Tetapi itulah firman Tuhan. Firman Tuhan itu dia menghanguskan, tetapi dia membawa kebaikan. Ya, dia menghanguskan semua sampah-sampah dosa. Kemudian dia menghancurkan kekerasan hati. Hati yang membatu dapat dihancurkan oleh firman Tuhan. Dan kemudian dilambangkan juga dengan benih, ya, benih yang ditaburkan di sana. Firman seperti benih. Jadi ada prosesnya. Ketika benih itu ditaburkan, dia tidak langsung menjadi pohon, tetapi dia ada prosesnya. Ya, dia tertanam dulu, kemudian ada yang di atas permukaan tanah, kemudian akarnya bertumbuh ke bawah, kemudian mulai tumbuh apa? Kecambah dan seterusnya dan sampai berbuah. Ada prosesnya. Ada yang benih-benih yang tertahan, lama dia tersimpan, kemudian setelah beberapa lama kemudian dia baru bertumbuh. Nah, inilah proses yang berbeda-beda. Ketika firman itu disampaikan, itu dilambangkan seperti benih, karena setiap orang yang menerima firman itu berbeda-beda penerimanya, dan tidak tahu kapan bertumbuh, dan itulah pekerjaan Roh Kudus. Nah, jadi digambarkan, dilambangkan seperti benih. Ya. Kemudian juga seperti roti. Ya, itu firman seperti roti yang memberikan orang yang lagi lapar dikenyangkan dengan roti, dipuaskan. Nah, itulah firman Tuhan. Sebenarnya ada lambang-lambang lagi yang lain, tapi ini hanya beberapa yang disampaikan mengenai firman Tuhan. Dan ini sangat menarik. Bicara tentang firman Tuhan, kita kemudian mempelajari di dalam pelajaran sekolah sahabat ini, bahwa ternyata firman Tuhan itu juga mengandung unsur kreatif. Ya. Dalam hal ini, kuasa kreatif. Jadi, istilah kreatif ini saat ini sangat lazim di dalam pendengaran kita, di mana-mana ada disebutkan kreatif, atau ada industri kreatif, atau kreativitas, atau orang itu sangat kreatif. Firman Allah juga rupanya punya kuasa yang kreatif. Apakah yang dimaksud dengan firman Allah punya kuasa yang kreatif? Apakah contoh-contoh dari kuasa kreatif dari firman Allah ini? Baik, Pendeta Del. Jadi kalau kita dengar kreatif ya, orangnya kreatif berarti banyak akalnya meng-create berbagai macam acara dan banyak hal, dan itu membuat orang menarik, dan itu beragam-ragam ya, berbagai macam cara yang dibuat sehingga itu menghasilkan sesuatu yang baik, yang menarik. Nah, tetapi kalau kita melihat di pelajaran ini bahwa sebenarnya kalau saya lihat ini kreatif dari creation ya, kalau dari bahasa aslinya mungkin dari akar katanya ya. Nah, Allah itu adalah Allah yang memiliki kuasa yang kreatif. Jadi itu kreatif ya. Allah itu dapat menciptakan apa yang dia mau ciptakan. Dan itu kita hanya bisa terkagum-kagum dengan karya ciptaannya. Ya, baik yang ada di alam juga dalam kehidupan kita. Nah, yang menarik di sini adalah ketika Allah menciptakan langit dan bumi, di Kejadian pasal 1 dikatakan di sana menggunakan kata bara. Ya. Ada juga kata yang lain digunakan, tetapi kata bara di Kejadian pasal 1 dikatakan Beresit bara Elohim, wa zamayim, wa arets. In the beginning God created the heaven and the earth. Ya. Nah, di sana kata bara, God created, bara, Allah menciptakan. Ya. Kata bara ini selalu menggunakan subjeknya adalah Allah. Ya. Allah kemudian bara. Nah, di sini yang menarik adalah kata bara digunakan untuk menciptakan dari apa yang belum ada menjadi ada. Ketika Allah berfirman, jadilah terang. Terang tidak ada, tetapi kemudian ketika Allah berfirman, maka terang itu jadi dan tercipta.
Ya, ketika belum ada cakrawala, belum ada daratan, belum ada lautan, Allah pisahkan, Allah berfirman, maka terpisah. Kemudian belum ada tumbuhan, Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan, belum ada ikan, Allah ciptakan hewan-hewan di air, kemudian belum ada burung di cakrawala, Allah ciptakan menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada. Dan di hari yang ke-6 Allah menciptakan hewan-hewan liar, kemudian lain sebagainya, dan kemudian manusia. Ya, dari tidak ada menjadi ada. Dari gelap gulita pertama, kemudian Allah berfirman, Allah berfirman, Allah berfirman, semuanya menjadi ada. Nah, kalau aplikasi yang kita bisa ambil, firman Tuhan juga yang tertulis dalam Alkitab ini, ya, dalam Alkitab ini, sama kuasanya. Ketika Allah berfirman, kalau kita percaya firman ini, sama kuasanya dapat menciptakan. Contohnya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi itu belum berbentuk, masih gelap kosong, ya, gelap gulita. Tetapi ketika Allah berfirman, semuanya jadi berwarna, jadi berbentuk, menjadi indah, menjadi teratur, penuh dengan kehidupan. Nah, aplikasinya buat kita. Kalau kehidupan kita mungkin tidak teratur, gelap gulita, kacau, biarkan firman Tuhan itu tetap ada dan tetap berfirman dalam kehidupan kita setiap waktu. Biarkan itu bara Elohim itu. Bara Elohim itu dapat berfirman dalam kehidupan kita dan mengubah hidup kita menjadi indah. Jadi saya sangat tertarik ketika membaca bagian hari Senin ini. Kuasa kreatif dari firman Allah. Terima kasih. Oke. Ya, setelah kita bicara soal pelambangan firman, setelah kita juga mengupas tentang kuasa kreatif dari firman Allah, sekarang ini kita tiba pada ke arah-arah yang lebih praktis dari firman Allah ini. Dengan satu pertanyaan, apa kira-kira manfaat dari firman Allah ini dan bagaimana cara kita menerapkan firman Allah ini? Mungkin Pendeta Royke bisa memberikan tips-tips sederhana. Apa manfaat dari firman Allah ini dan bagaimana untuk kita menerapkan firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari dan sudah tentu untuk membagikan juga firman itu kepada orang lain. Baik, terima kasih. Jadi pelajaran berikut ini kita sudah masuk kepada manfaat ya, penerapan, manfaat dan penerapan. Apa keuntungan bagi kita mempelajari firman Tuhan? Tentunya ada keuntungan ya. Banyak keuntungan karena firman yang kita pelajari ini berasal dari Tuhan. Kemudian ditulis dan kita membaca dan ini penuh kuasa ini firman ini ya dan memiliki manfaat bagi kita. Ya kalau kita lihat banyak manfaatnya ya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan di sini ada banyak manfaat dari mempelajari firman Allah. Rasul Petrus mengatakan memberitahukan bahwa melalui janji-janji kitab suci, kita menjadi bagian dalam kodrat ilahi. Jadi ada beberapa contoh. Kita dengan mempelajari firman Allah, kita menjadi bagian dalam kodrat ilahi. Apa maksudnya kodrat ilahi? Allah itu memiliki kodrat sendiri. Benar tidak? Allah memiliki kodrat sendiri. Dan kita, bayangkan Allah pencipta memiliki kodrat sendiri. Ya. Dan kita menjadi bagian dalam kodrat ilahi. Jadi ini luar biasa ini. Kita manusia yang berdosa, yang tidak berdaya, yang lemah. Kemudian ketika kita mempelajari firman Tuhan, kita masuk ke dalam kodrat ilahi. Nah kemudian yang lain adalah firman Tuhan itu dapat kalau tertanam dalam hati kita, ketika kita mempelajari tertanam dalam hati kita, itu dapat menyelamatkan jiwa kita. Jadi ini firman Tuhan dapat menyelamatkan jiwa kita. Kita tahu bahwa kita tidak akan selamat oleh karena berdosa, kemudian tidak ada harapan, banyak orang tidak tahu setelah mati itu apa, ya. Apa setelah kematian? Binasa atau bagaimana kita tidak tahu, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita mempelajari firman Tuhan, kita boleh memperoleh apa? Keselamatan. Nah, itulah manfaat kita mempelajari firman Tuhan. Kita tahu kita selamat atau tidak melalui firman Tuhan. Kemudian firman Tuhan itu membuat kita dibangun, ya, dibangun iman kita, kehidupan kita yang mungkin goyah, dibangun menjadi kuat, menjadi teguh, dan kita menjadi bagian dari orang-orang kudus. Itu dalam Kisah 20 ayat 32. Ya,
Kita menjadi bagian dari orang-orang kudus. Apa artinya orang kudus? Kudus itu atau kadosh itu artinya kita disendirikan. Ya, berbeda dengan ada juga kata lain disucikan itu dibersihkan. Itu berbeda. Ada perbedaannya. Tapi kalau memang disucikan kemudian untuk disendirikan, ya. Disendirikan itu artinya kita menjadi orang yang berbeda dengan dunia ini. Ya, orang yang berbeda, kita disendirikan untuk maksud yang mulia, untuk tujuan yang mulia, untuk mempersiapkan kita untuk keselamatan, untuk kerajaan sorga nanti. Nah, kemudian jadi sebenarnya ada banyak hal ya, ada banyak hal di sini. Paulus juga menasihatkan kepada Timotius yang masih muda tapi begitu aktif dalam pelayanan. Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17 dikatakan bahwa jadi Paulus berbicara, dia menggunakan surat. Ya, kalau pada waktu itu mungkin sudah ada WA atau Facebook atau email dan lain sebagainya, Paulus mungkin menggunakan media sosial juga ya, atau pakai Zoom. Mungkin Rasul Paulus yang ada di penjara atau yang berada di tempat lain, Timotius kita pakai Zoom. Sekian ya. Tapi karena tidak, Rasul Paulus mengirim surat kepada Timotius yang begitu aktif, yang diandalkan, yang masih muda untuk pelayanan di beberapa jemaat. Nah, jadi apa yang dia katakan, yang Paulus katakan kepada Timotius yang masih muda itu, dia katakan bahwa ternyata Timotius ini masih kecil, sudah tahu Alkitab, sudah tahu firman Tuhan, sudah tahu tentang keselamatan melalui firman Tuhan. Makanya dia katakan tetap pegang teguh itu. Nah, jadi saudara, Rasul Paulus ingatkan kepada Timotius bahwa Alkitab sangat bermanfaat untuk hidup saat di dunia dan untuk persiapan dalam kerajaan sorga. Nah, dia katakan, ya kehidupan sehari-hari di ayat yang ke-16 dari 2 Timotius 3 dikatakan bahwa segala tulisan itu bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar. Ya, mengajar tentang banyak hal. Jadi Alkitab itu banyak hal. Kalau saudara ingin yang sejarah ada dalam Alkitab. Tentang ilmu pengetahuan ada dalam Alkitab, dalam penciptaan. Kemudian ilmu psikologi, kemudian ilmu tentang hikmat, ilmu tentang keselamatan, ilmu tentang kesehatan, semuanya ada. Jadi Alkitab ini sangat bermanfaat, ya. Boleh untuk mengajar Alkitab itu, untuk menyatakan kesalahan. Nah, kalau tidak ada lagi yang menyatakan kita salah, kita sudah lakukan, kita anggap benar, tapi kemudian padahal kita sudah salah. Tapi Alkitab ini kalau kita pelajari bermanfaat. Aduh, saya sudah salah. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan melalui firman Tuhan yang kita baca ataupun yang kita dengarkan melalui khotbah. Dan kemudian memperbaiki kelakuan. Ya, kelakuan mungkin tidak baik. Ya, pernah kan kita lihat orang-orang yang dulu latar belakangnya tidak baik, ya. Seorang yang jahat, yang nakal, yang hidup tidak karu-karuan. Tetapi kemudian ketika mempelajari firman Tuhan, kelakuannya apa? Diperbaiki. Kemudian kita terheran-heran dengan kuasa dan manfaat dari firman Tuhan ini. Nah, kemudian mendidik orang dalam kebenaran. Jadi mendidik kita supaya kita hidup dalam kebenaran. Apa yang benar? Kita tidak tahu. Semua orang bilang, oh saya benar. Tetapi hanya Alkitab saja, firman Tuhan yang dapat menyatakan kita benar atau tidak. Jadi manfaat firman Tuhan ini hanya sebagian kecil apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius mengenai manfaat dari firman Tuhan. Jadi begitu Pendeta Dale. Ya, terima kasih Pendeta, sudah sangat ringkas dan jelas sekali disampaikan. Lalu yang terakhir merupakan fokus daripada pelajaran kita atau inti dari pelajaran kita, yaitu bagaimana kita membagikan firman Tuhan yang telah kita ketahui, telah kita pelajari, telah kita tahu manfaatnya, telah kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita membagikan itu kepada orang lain ataupun kepada orang-orang yang di sekitar kita sebagai salah satu bentuk kabar baik, ya, kabar baik kepada orang lain. Mungkin Pendeta Royke bisa memberikan beberapa tips bagaimana cara membagikan firman Tuhan dengan efektif dan mudah kepada orang lain. Silakan. Baik, terima kasih. Berita baik itu harus dibagikan, ya. Kita punya berita baik, ya. Kita biasanya tanpa disuruh kita akan ceritakan tentang kabar baik itu, ya. Contohnya, Pendeta Dale
baru dikaruniakan anak contohnya. Pasti mau apa? Diberitakan kepada orang, puji Tuhan, Tuhan sudah mengaruniakan saya seorang anak laki-laki, anak yang ketiga, puji Tuhan, dan ingin berbagi kebahagiaan itu dengan orang lain. Benar tidak ya? Benar. Nah, kemudian kita juga ketika kita mungkin ada rumah baru dan barang-barang yang baru atau hal-hal yang membahagiakan, tentunya kita tidak dapat menahan hati kita untuk tidak menyampaikan itu kepada orang lain. Ya, terlebih orang-orang yang terdekat kita ya. Nah, demikian juga dengan firman Tuhan. Ya, dengan firman Tuhan. Kita tidak akan dapat menahan diri untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan apabila kita sudah mengalami firman Tuhan itu. Ya. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya kita baca pengetahuan orang-orang Yahudi juga kan? Orang Yahudi Tuhan bilang, kamu mempelajari semuanya, tetapi kamu tidak mengenal siapa saya. Jadi orang Yahudi, orang ahli Taurat, orang Israel tahu tentang firman Tuhan, tetapi mereka tidak mengalaminya, makanya mereka tidak membagikan apa yang mereka alami, yang mereka pelajari. Jadi apa yang kita pelajari itu harus kita terapkan. Harus kita terapkan, jangan cuma kita simpan-simpan atau cuma baca saja, tapi kita harus sampaikan kepada orang lain. Nah, bagaimana menyampaikan? Kita harus mengalami dulu. Contohnya, saya mengalami pertolongan Tuhan. Mungkin terlepas dari suatu masalah, kecelakaan, terhindar dan lain sebagainya. Tuhan menolong melewati lembah kekelaman, ya. Kemudian terlebih menyadari bahwa Tuhan telah memberikan jaminan kehidupan untuk keselamatan, jaminan untuk hari depan, ya. Maka saya akan membagikan hal ini kepada orang lain. Ya, makanya hamba Tuhan Ellen G. White katakan dalam Kebahagiaan Sejati halaman 88, begitu seorang datang kepada Kristus, maka begitu cepat pula lahir dalam hatinya suatu kerinduan membagikan kepada orang lain betapa indah berkat persahabatan yang diperolehnya di dalam Yesus. Kebenaran yang menyelamatkan dan menyucikan kita tidak dapat dipendam dalam hati. Jika kita sudah mengenakan pakaian kebenaran Kristus dan diisi dengan kegembiraan oleh Roh-Nya yang tinggal dalam kita, maka kita tidak dapat hanya tinggal diam-diam saja. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara ada yang menyaksikan siaran ini, saya rindu membagikan kepada saudara. Saudara harus mengalami firman Tuhan itu, baru saudara memiliki kuasa, memiliki suatu kemampuan, memiliki otoritas, oleh karena saudara sudah mengalami manfaat firman Tuhan itu. Ya, begitu Pendeta Del. Terima kasih Pendeta Royke. Luar biasa pembahasannya, bagaimana kita dalam konsep membagikan akan firman Tuhan di sini. Dan tadi sudah disampaikan tentang bagaimana lambang-lambang firman Tuhan, bagaimana kuasa kreatif Allah, apa manfaat firman Tuhan bagi kita, bagaimana kita menerapkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, dan ujungnya adalah semuanya itu bagaimana supaya kita bisa membagikan itu kepada orang yang ada di sekitar kita, kabar baik itu. Mungkin di bagian akhir ini adakah kesimpulan singkat menyangkut pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini? Silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi saya tambahkan dulu sedikit tadi bahwa kita harus memberitakan firman itu siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Ya, seperti Rasul Paulus katakan kepada Timotius. Dan kita ini harus bersaksi ya, sesuai dengan judul dari pelajaran sekolah sahabat selama sepanjang triwulan ini, sukacita berbagi dalam misinya. Ya. Bagaimana kita berbagi dalam misinya tentang Yesus, ya, tetapi kita tidak mengetahui tentang Yesus, itu bagaimana? Bagaimana supaya kita dapat berbagi tentang Yesus, tentang keselamatannya? Itu adalah kalau kita mau mempelajari firman Tuhan dengan kerendahan hati, meminta pertolongan Roh Kudus, kemudian kita alami dahulu kuasa firman Tuhan itu yang adalah bara Elohim itu yang menciptakan, alam menciptakan itu dalam kehidupan kita lebih dahulu, ya, kita mengalami dulu itu
kuasa Tuhan melalui firman-Nya dalam kehidupan kita, baru kita dapat membagikan kepada orang lain. Dan orang lain juga dapat merasakan apa yang kita rasakan, dan mereka boleh mengenal kebenaran, dan mereka boleh diselamatkan seperti kita yang sedang dalam keadaan selamat, dan kita harus jaga keselamatan kita sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terima kasih Pendeta Royke, pembahasan yang luar biasa yang sudah dibagikan bagi kita semua tentang pelajaran sekolah sahabat kita yang ketujuh ini, membagikan firman. Di akhir daripada rangkaian pembahasan kita, bisakah kita akan tutup dalam doa? Kami minta kesediaan Pendeta Royke untuk berdoa. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu. Terima kasih untuk kesempatan yang indah saat ini. Pendeta Del Sompotan bersama hambamu, kami boleh mempelajari firman Tuhan walaupun waktunya tidak panjang. Tetapi kami dipenuhi oleh sukacita, dan kami yakin Roh Kudus sedang bekerja dalam hati pikiran kami melalui pembahasan ini. Dan kami yakin apa yang kami sudah bicarakan, apa yang kami sudah bahas, itu boleh menjadi berkat bagi kami dan bagi semua yang mendengarkan siaran ini, tayangan ini. Dan biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang membagikan firman Tuhan, bersaksi tentang Kristus, tentang kebenarannya, tentang keselamatan. Dan itu dapat kami lakukan apabila kami mempelajari firman Tuhan dan memperoleh manfaatnya, mengalami firman Tuhan itu, mengalami Tuhan, dan dengan demikian kami akan menyampaikannya kepada orang lain, kabar baik bagi mereka, dan orang-orang yang mendengarkan akan bersukacita, dan mereka akan menerima suatu berkat dan jaminan keselamatan melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami. Ampunilah dosa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Royke. Sebelum kita akan berpisah, kami mengingatkan kembali bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dengan channel ini dalam pembahasan Sekolah Sahabat, jangan lupa untuk subscribe channel ini, tekan tombol subscribe dan juga aktifkan semua notifikasinya. Dan silakan di-like video ini dan silakan berkomentar untuk bertanya menyangkut materi yang kami sementara bawakan tadi. Dan bagikan juga akan pelajaran Sekolah Sahabat ini kepada orang lain untuk jadi berkat bagi mereka. Sekali lagi terima kasih sahabat saya, Pendeta Royke, yang sudah membagikan pelajaran Sekolah Sahabat bagi kita. Dan Pendeta Royke, sahabat saya ini adalah hamba Tuhan, gembala jemaat di Jemaat Pisga, Pandaan, dan Jemaat Sukorejo. Tuhan kiranya memberkati dalam pelayanan. Shalom. Shalom, terima kasih.